tapi identitas produk yang memang dalam satu penataan gitu ya, bukan cuma barangnya, bukan cuma susunannya, bukan cuma memang eksekusi dilakukan displaynya full sesuai aturan, tapi juga dipasang label price-nya. Sebab label price ini menunjukkan ada dua kepentingan. Kepentingan buat konsumen untuk tahu produk dengan harganya dan description-nya apa. Sementara ada pemahaman internal yang memang bisa juga dijadikan satu dasar patokan untuk bisa memahami bagaimana cara menjaga kualitas produk. Di Alfamart itu ada 5 jenis label price. Ada yang reguler, warnanya putih merah begini, ibu-ibu, bapak juga sering lihat gitu ya. Ada yang promosi, warnanya sudah beda, ini sudah kuning. Kemudian ada yang double display, di mana ada 2 tempat produk ini diletakkan, di display, disusun. Ada yang memang tidak, alamat displaynya tidak ada yang cuma memang disewa. Perbedaannya apa dari 5 model label price yang ada di toko? Ini perbedaannya adalah di planogramnya saja. Jadi planogram yang untuk label price promosi ini, selain label price-nya juga memang berbeda kuning, ada tambahan masa periode waktunya. Artinya Baby Happy ini dengan harga 46.900 akan berakhir promonya di 15 September 2024. Gampangnya begitu. Ada tanda akhir promo dan ada harga coretnya. Si promo ini berlangsung dari sampai dengan tanggal 15 September dari harga 55.000 jadi 46.900 dengan warna kuning. Itu untuk label price promosi. Jadi Bapak Ibu, kalau ke toko mau dapat harga yang murah, kalau kerak-kerak lihatlah label price yang warna kuning, itu udah pasti promo. Kemudian ada yang label price double display. Ini yang menandakan bedanya adalah planogramnya. Nih, berarti ini ada 2 alamat. Yang ini adalah ketentuan dan alamat displaynya. Artinya planogram punya cara kedua untuk bisa disusun selain tadi pakai cetakan yang ada di report komputer utama, dicetak itu di print, bisa juga pakai label price. Jadi misalkan di toko mau nyusun produk baru datang mau disusun bingung mau di mana, tapi lihat kasirnya lagi penuh, 2 komputer dipakai buat transaksi dua-duanya, nggak mungkin minta cetak, maka opsi kedua untuk menyusun planogram adalah dengan label price. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Label price. Label price. Cara bacanya bagaimana nanti kita baca. Kemudian ini yang tanpa ada alamat displaynya, maka tidak ada alamatnya nih, kosong nggak ada alamatnya, kosong nggak ada alamatnya. Kemudian kalau yang sewa saja, berarti ada yang di sisi kirinya saja. GDF berarti ini ada keterangan gondola food, shelving keempat, masa berakhirnya 15 September 2024. Ada masanya juga, tempat lokasinya juga, tempat sewanya di mana. Jadi itu yang membedakan label price 5 ini mengapa ada di Alfamart. Kemudian ini label price yang cara bacanya untuk membaca bagaimana kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal dipasang di label price kita. Kalau harga 36.500 ini apa keterangannya Pak Ibu? 36.500 ini apa? 36.500 itu apa? Harganya Pak. Harganya. Baik. Baik. Kalau hanya ini adalah keterangan dari kode informasi barangnya. Ada 2 jenis informasi barang yang akan keluar di label price Bapak Ibu. Ada yang keterangannya H, ada yang keterangannya R. Kalau H itu berarti rawan hilang, kalau R berarti rawan rusak. Kalau keterangan munculnya H begini begitu dicetak berarti pave plus IO orange 500 ml ini rawan hilang. Begitu gampangnya bacanya ya. Kemudian ini adalah yang pave plus IO ini apa? Pave plus IO ini namanya apa? Des? Nama produknya. Oh, nama produknya. Baik. Kemudian yang ini, baik. Yang ini yang 410489 apa Bapak Ibu? Kode PLU. PLU-nya atau price label unitnya. Price label unit. Baik, value atau price label unit. Label unit. Oke, yang 89928 sekian ini namanya apa? Barcode. Kode barcode-nya. Nah, ini yang dimaksud namanya planogram. Jadi KD 10107A 03 nanti kita baca. Ya, cara bacanya gimana? Nggak usah pakai cetakan yang tadi panjang begitu ya. Pakai label price saja udah bisa ditentuin urutan keberapa di mana letak posisi display-nya. Kemudian ada keterangan M. M ini adalah menerangkan kategori si produknya dengan perilakunya. M berarti jenis
Pave plus IO ini ada di kategori tagnya M atau kelompok produk yang medium fast moving. Ada kurang lebih 800 item medium fast moving yang kategorinya laku sekali tidak, nggak laku juga enggak, sedang-sedang aja, kategorinya M. Kemudian ada RH 180, ini adalah masa hari retur produknya. Si Pave-nya ini harus ditarik dari display H-180 dari tanggal produknya. Kemudian yang 010824 ini adalah tanggal cetaknya, tanggal cetak label price-nya. Itu bagian-bagiannya. Kemudian ini cara baca planogramnya. Yang turunan dari ini Bapak Ibu perhatikan, yang KID1 ini turun di sini kita baca. KID1 itu namanya adalah nomor raknya. Berarti si Pave ini ada di rak KID1. Setiap toko bisa beda-beda, tapi standarnya ini ada yang terbaru KID1. Kemudian yang keterangan 02 di sebelahnya, kalau yang atas ini 01, di bawah 02, ini adalah menunjukkan nomor shelvingnya. Nomor apa Bapak Ibu? Shelving. Nomor shelving. Berarti ada di shelving kedua. Kemudian 07-nya ini berarti adalah lubang shelvingnya. Lubang shelvingnya. Tempat breakingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dipasang di situ. 7 itu shelving kedua. Kemudian A-nya itu adalah tampak displaynya gitu ya. Menghadap ke depan ke muka. Jadi Pave yang segede tinggi itu menghadapnya harus ke muka. Tidak tidur, tidak miring, tapi tegak. Kemudian ada 03 itu menandakan nomor urutnya. Si Pave ini urutan ketiga dari kiri. 1, 2, 3. Ini nomor 3 ini Pave plus IO Orange 500 ml. Urutannya ketiga. Yang satu adalah kiri kanan atau tirnya. Udah Bapak Ibu, ini cara baca label price. Kalau pusing, bingung, di screenshot saja. Nanti kalau pas ke toko, tinggal dicek ini bagian-bagiannya. Untuk cara baca label price-nya. Aman? Aman? Aman. Baik, saya lanjut. Ya. Ya. Ini cara pasangnya sekarang. Cara pasangnya ini adalah untuk penempatan label price-nya itu adalah diletakkan di tengah produk gitu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk di samping kiri, di samping kanan, tapi di tengah produknya. Nah, bagaimana kalau produknya ada yang kosong? Nah, ini sebelah sini kosong, akhirnya yang Hongguan Shortcake ini dijadikan 2. Tetap label price-nya dipasang cukup 1 saja yang ada di sebelah kiri, tapi di tengah tetap. Jadi yang sebelah kanan tidak usah diberikan label price. Untuk item produk yang kosong di sini barangnya tidak ada, maka label price-nya dicabut, jangan dibalik. Paham Bapak Ibu? Aman? Aman? Ya. Aman. Jadi kalau ada barang yang barangnya kosong, label price-nya diapain? Eksekusinya label price-nya dicabut. Nanti kalau ada barang lagi baru datang lagi, iya diambil, dicabut, dan dibuang Bu. Jangan ditaruh sendiri. Nanti kalau barang yang sudah ada lagi, baru dibuatin label price lagi yang baru. Bagaimana cara buat label price-nya? Bagaimana caranya biar cepat caranya, karena tadi ada di aktivitas personal toko ya. Ini caranya buat label price. Satu video saja. Selamat datang di video learning Alfamart. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana